Ngomong-ngomong soal nikah nih Mbak, banyak ngerasa nggak sih Mbak kalau misal teman-teman Mbak udah nikah gitu, terus Mbak ngerasa, aduh kok teman-temanku udah nikah ya, kapan ya aku nikah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman kembali lagi di AMM Talks. Keberapa ya ini ya? Kurang tahu ya, nanti bisa dicek. Oh iya, hari ini kita bareng sama salah satu anggota dari AMM, panggil saja Salah satu apa salah dua? salah satu. Salah satu. Oh Kamu iya. berarti bukan? Oh, saya juga sih, berarti salah dua ya? Salah dua. Bener dua aja gimana sih? Dua aja ya? Kenapa harus salah? Kenapa nggak bener dua? Ya sudah lupa. Iya. Pembahasannya bukan Ternyata itu. kita ya, bersama para anggota AMM, ya, tepatnya sih kita masih apa ya? Masih Aisyah, udah Aisyah, Nasyiatul masih Aisyah juga. Oh ya, masih Nasyiatul Aisyah juga, masih muda, iya, yang jelas gitu. Iya, muda ya ampun. Baik, langsung saja perkenalan. Ya, nama saya Anin dan rekan saya. Eki Arum. Oke, cukup dulu ya perkenalannya ya. Nanti bisa dilihat sosmednya masing-masing kalau misal Baik. pengen tahu seperti apa sih Mbak Eki dan Anin itu. Betul. Oke, Mbak Eki, sebenarnya kita kan masih muda ya. Aha. Usia, tapi kenapa teman-teman kita tuh rata-rata ngelihat nggak sih kalau teman-teman kita tuh rata-rata udah pada nikah? Iya sih, nggak cuma rata-rata. Kayaknya kalau aku di atas rata-rata deh. Terus kenapa? Ngomong-ngomong soal nikah nih Mbak, banyak ngerasa nggak sih Mbak kalau misal teman-teman Mbak udah nikah gitu, terus Mbak ngerasa, aduh kok teman-temanku udah nikah ya, kapan ya aku nikah kayak gitu? Kalau pertanyaannya yang jawab kamu dulu gimana? Kalau kamu dulu sendiri Sebagai gimana? orang yang lebih berpengalaman, kan lahirnya Nanti lebih kamu dulu. juga jawab ya. Gimana? Kalau aku, mungkin kalau awal-awal, maksudnya awal-awal, wah ketahuan ntar umurnya. Jadi mungkin biasa aja ya, tapi begitu seiring berjalannya waktu semakin banyak dan mungkin hampir semuanya lebih dari 50% teman-temannya udah pada nikah, itu tuh kalau aku pribadi sebenarnya ada juga sih keresahan, kok teman-temanku udah tapi kok aku belum kayak gitu. Tapi ketika pikiran itu tuh masuk di kepalaku, aku mikirnya langsung ya jodoh itu kan yang menentukan Allah ya. Maksudnya kita mengejarnya sejauh apapun sampai ke negeri Cina sekalipun, kalau memang itu belum jodohnya, itu belum takdirnya, belum waktunya, ya kita belum akan dipertemukan gitu loh. Itu Itu kalau dari Mbak Eki. Kalau Anin gimana? Kalau aku ya, kalau tadi kan Mbak Eki bilang udah hampir 50 berapa? 50% lebih lebih ya persen. yang nikah. Kebetulan nih kalau teman-temanku tuh belum sampai 50, paling 10-15%. Oke. Jadinya kayak Masih tekanannya, biasa aja? iya masih biasa aja. Tekanan ke teman-teman yang seumuran sama aku juga, oh dia udah nikah, ya udah emang udah waktunya dia nikah gitu kan. Ya karena masih belum banyak, itu aja sih yang bikin tekanan itu nggak terlalu kerasa banget. Beda lagi nih kalau misal kayak Mbak Eki, misal kayak Mbak Eki kan udah 50% lebih, otomatis tekanan ke diri kita tuh bahkan lebih banyak. Benar. Apalagi kalau kita mungkin beda ketika kita tuh tinggal di lingkungan kota yang mereka mungkin mayoritas individualis gitu kan, ya maksudnya nggak begitu peduli dengan sekelilingnya. Tapi beda kalau di desa. Di desa ketika ada orang yang, wah orang itu belum nikah, sebutannya terutama perempuan ya, Langsung ya. ya sudah ada sebutan macam-macam, nggak ada perjaka tua gitu kan, jarang ya. Nah itu sih yang kadang jadi pikiran juga. Tapi ngomongin soal pernikahan, emang di topik ini, di kesempatan kali ini kita mau ngomongin apa sih kok tiba-tiba ngomongin pernikahan? Oke. Sebenarnya kita tuh pengen ngomong kenapa sih perempuan itu cepet banget mereka menikah gitu loh. Padahal sekarang kan banyak akses misal kayak pendidikan, jenjang karir yang itu bisa diakses sama perempuan. Tapi kenapa mereka tetap milih, oke aku nikah dulu aja deh, soal pendidikan nanti gitu. Padahal bukankah pendidikan itu juga penting ya? Tapi kenapa perempuan malah lebih milih untuk nikah lebih dulu daripada mereka sukses di pendidikan atau sukses di pekerjaan mereka gitu. Kalau kamu mikirnya gimana? Kalau aku mikirnya ya, selama kita bisa ngusahain pendidikan dan karir, ayo kita usahain. Toh kayak tadi kata Mbak Eki tadi ya, jodoh itu kan udah diatur ya. Mau kita usahanya sekeras apapun itu, mau sampai jukir balik, kalau udah
Kalau belum waktunya ya belum waktunya. Jadi kalau pendidikan dan karir kan bisa kita usahain sendiri. Jadinya kenapa sih kita nggak berusaha untuk itu mengejar karir dan pendidikan? Tapi misal nih, kamu lagi mengejar karir, tiba-tiba kamu dilamar orang dan kamu suka sama orang itu, gimana? Ngejar karir ya? Nah, gimana ya? Kamu mau bakal gimana? Kamu tolak atau kamu terima? Itu karena belum ngalamin kali ya, jadi Ya misal terjadi. apa ya? Jadi bingung. Saya belum ngalamin. Mungkin ini bisa jadi salah satu jawaban dari pertanyaanmu juga kali ya. Maksudnya tadi kan kamu nanya kenapa banyak orang yang menikah dulu daripada mengejar karir. Ya bisa jadi salah satu alasannya ya mungkin karena dia udah dilamar orang, ya kan. Terus orangnya ya mungkin sesuai kriteria juga, ya solih atau dan sebagainya. Jadi nggak ada pilihan lain untuk dia gitu loh. Apalagi kalau memang mungkin dia memahami agama ya. Ketika ada seorang yang solih datang kepadamu dan istilahnya baik-baik dan kamu juga merasa cocok dengan dia, nggak ada alasan untuk menolak gitu loh. Mungkin itu salah satunya kalau yang ada di pikiranku. Terus mungkin yang kedua, mereka yang mungkin memilih menikah muda itu karena mengikuti anjuran agama kali ya. Kan ada daripada berzina, daripada nanti malah menimbulkan maksiat, mending menikah kayak gitu. Walaupun kalau aku sendiri juga maksudnya nggak harus yang harus nikah muda daripada nanti berzina kayak gitu juga enggak ya. Sekali lagi itu semua tergantung sikon juga kan kalau aku mikirnya ada gini loh, fikih itu kan juga macam-macam. Kayak pernikahan itu kan hukumnya tuh sunnah, pada awalnya memang sunnah, tapi itu kan bisa berubah sesuai dengan kondisi kita. Bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi wajib, ya kan. Misalnya nih, kita di sekeliling kita itu sudah ada katakanlah mungkin orang yang memang itu tuh sebenarnya bisa kita jadikan pasangan hidup. Nah, daripada nanti malah kelamaan terlalu sering berdua atau apa. Nah, itu menurutku malah jadi hukumnya tuh nggak sunnah lagi tapi udah wajib gitu ya. Nah, beda mungkin ketika dia misalnya cowok nih ya, tapi belum mapan dalam hal segi ekonomi, maksudnya untuk menghidupi dirinya masih susah, terus masih bergantung sama orang tua juga, terus mungkin dari segi mental dia juga belum siap gitu ya. Nah, bisa jadi itu malah nantinya kalau dia menikah itu malah merugikan banyak pihak gitu loh. Nah, itu bisa jadi malah haram kayak gitu kan. Jadi tergantung sikon sih. Nih, ngomong-ngomong soal nikah nih, sebenarnya di Indonesia sendiri ya, angka usia pernikahan itu makin kesini makin bertambah. Jadi maksudnya makin itu ya, maksudnya nggak terlalu dini gitu ya. Misal tahun 90, tahun 2000-an awal usia nikah tuh sekitar 18, 19 gitu kan. Tapi sekarang 2010, 2020 usia pernikahan itu jadi sekitar 25, 28 kayak gitu. Tapi angka perceraian juga tinggi loh sekarang ini. Oh iya, semakin meningkat ya? Semakin meningkat. Jadi sebenarnya apa ya yang salah gitu loh? Kenapa? Kalau kamu menurut yang kamu baca selama ini, penyebabnya apa? Mungkin kalau tadi kata Mbak Eki nih, dia belum siap tapi dia terlalu memaksakan. Jadi dia belum siap buat nikah, tapi dia udah maksain buat nikah. Akhirnya apa? Dalam rumah tangganya ada KDRT, terus pembagian hak dan kewajibannya masih ambigu nih. Terus misal dia ngasuh anak tapi ternyata dia belum terlalu mengetahui apa sih yang sebenarnya harus diberikan kepada anak. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Kalau aku pernah baca sih itu berita menurut siapa ya, aku lupa. Pokoknya pengadilan agama kali ya kalau nggak salah. Itu tuh mencatat kebanyakan kasus perceraian tertinggi itu disebabkan oleh yang pertama karena ekonomi, yang kedua karena perselingkuhan. Jadi 2 faktor itu yang dominan lah istilahnya menyebabkan perceraian. Dan kalau yang kenapa semakin kesini itu semakin usianya semakin tinggi untuk pernikahan, beda kalau yang zaman dulu itu kan SMP aja udah nikah gitu kan. Kalau sekarang kayak umur 25 ke atas mah masih santai, ada beberapa sih yang masih santai kayak gitu.
kayaknya itu faktor pendidikan juga nggak sih? Kayak kalau dulu kan pendidikan mungkin nggak begitu diutamakan ya, maksudnya orang-orang tuh nggak begitu ngeh tentang pendidikan tuh harus yang penting, Bener harus yang banget. dikejar. Tapi kalau sekarang tuh kayak kesadarannya tuh semakin tinggi bahwa pendidikan itu penting, jadi harus dikejar dan sebagainya. Dan ketika orang sudah memikirkan pendidikan, biasanya ada hal lain yang dikesampingkan, di nomor 2 kan seperti itu ya. Bahkan sekarang itu nggak cuma laki-laki aja yang dapat akses pendidikan ya, perempuan aja sekarang bisa lanjut S2, S3, bahkan nggak cuma sekolah di dalam negeri, bisa juga sekolah di luar negeri yang Mbak Eki ya. Terus gini deh, kalau menurut Mbak Eki, perempuan yang berpendidikan tinggi itu seperti apa sih Mbak? Atau sebenarnya dia menyalahi sosial, lingkungan sosial, kebiasaan lingkungan sosial. Kan kebiasaannya lelaki itu selalu lebih dominan, baik di pendidikan, penghasilan maupun yang lainnya ya. Menurut Mbak Eki gimana sih kalau gitu? Kalau menurutmu gimana? Kenapa ya? Aku selalu tanya kamu. Kita pengen dengar pendapat dari Mbak Eki dulu ya. Seorang perempuan yang punya pendidikan tinggi ya. Kalau aku sih nggak masalah. Karena kalau aku pribadi itu berkeyakinan perempuan punya pendidikan tinggi itu bukan tujuannya untuk terus kayak menggurui dan sebagainya. Tapi dia punya pendidikan yang tinggi itu sebenarnya bukan pendidikan sih, lebih ke Pengetahuan, ilmunya, wawasan. Jadi sekalipun dia nggak mengejar pendidikan ya, meskipun memang pendidikan itu akan lebih efektif ditempuh di jenjang akademis, maksudnya kampus dan sebagainya, tapi nggak menutup kemungkinan ketika memang dia nggak memutuskan untuk kuliah lagi, dia tetap harus belajar, meningkatkan ilmunya, meningkatkan wawasannya, entah itu dengan baca buku, dengan mendengarkan ceramah ataupun juga podcast ilmu-ilmu kayak gitu. Pokoknya harus selalu mengupdate, upgrade ilmunya kayak gitu. Jadi ketika seorang perempuan itu semakin luas wawasannya, semakin tinggi ilmunya, nantinya anak yang dia ciptakan dilahirkan ya, diciptakan, anaknya itu juga bisa mendapatkan dampak yang baik gitu loh dari ibunya. Untuk mendidik anak tuh bukan sesuatu yang mudah loh ya. Kita juga butuh ilmunya itu seperti apa. Nah, ketika ada seorang perempuan yang dia berilmu, otomatis nanti anaknya pun bisa tertular dari ilmu ibunya itu. Ya meskipun dengan syarat kalau misalnya memang jenjang pendidikan itu mau ditempuh ya. Dengan syarat memang harus bisa membagi waktu sih antara keluarga dengan pendidikannya kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau menurutku nih, tapi gini, di lingkungan itu banyak sekali yang laki-laki yang ngerasa ini. Kalau ngeliat di IG story salah satu penulis buku gitu kan, gimana? Jadi pernah ada seorang perempuan yang bilang gini, calon suamiku tuh ngelarang nih kalau aku untuk sekolah lanjut kayak gitu. Alasannya karena dia dia nggak mau kalau istrinya itu status pendidikannya lebih tinggi daripada perempuannya kayak gitu. Gengsi ya. Oke. Kalau kayak gitu, di satu sisi mungkin seorang laki-laki bakalan ngerasa, wah ini perempuan kenapa dia lebih mentingin pendidikan gitu. Padahal yang namanya pendidikan itu kan perlu banget buat seorang perempuan ya. Dan tadi pendidikan kan dipakai untuk hampir seluruh aspek kehidupannya. Toh untuk berpendidikan nggak harus lewat jalur pendidikan kayak gitu kan. Nah, terus kalau gitu Mbak, seorang perempuan itu berarti bisa ya tetap harus berpendidikan tinggi? Kalau aku sih yes. Kalau aku mikirnya ya bisa-bisa aja, asal itu tadi sih bisa membagi itu ya. Kalau ini Mbak, seorang perempuan yang berpendidikan tinggi, apakah terus tanggung jawab di rumahnya juga berkurang? Berkurang maksudnya gimana tuh? Misal nih, kan kita ingat kalau perempuan tuh apa tugasnya? Sering banget dibahas yang maca, masak. Apakah terus kalau perempuan itu berpendidikan bakalan mengurangi sebenarnya tugas ini karena apa sih ada? Oke. Aku sepakat sama salah satu dosen yang pernah mengajar. Jadi beliau itu bilang sebenarnya kodrat perempuan, kodrat ya, bukan budaya. Kodrat perempuan itu tuh cuma
3 Pak. Jadi hamil, melahirkan, menyusui itu kodrat. Kodrat itu yang nggak bisa digantikan oleh Laki-laki, lawan jenis ya. laki-laki Atau nggak bisa kan yang hamil, lainnya menyusui, gitu melahirkan. ya. Nah, tapi ketika di luar itu namanya bukan kodrat, tapi budaya. Dan budaya itu dibentuk oleh lingkungan sekeliling kita. Mungkin budaya di Indonesia kayak gitu, barangkali di budaya di negara lain beda. Berarti yang macak sama masak tadi itu budaya ya? Budaya. Yang membentuk ya? Kalau menurut dosen dan menurut dosenku dan aku setuju itu sih. Maksudnya budaya itu kan memang cuma ciptaan manusia ya, ciptaan orang sekeliling, dan itu tuh bisa berubah sesuai dengan kalau di dalam rumah tangga ya sesuai dengan kesepakatan kita bersama pasangan kayak gitu loh. Jadi mungkin misal nih ketika seorang perempuan dia sudah mengasuh anak tapi dia juga bekerja. Nah, apakah si laki-laki dia juga cuma bekerja aja terus dia nggak ngasuh anak? Padahal anaknya dibuatnya berdua ya. Nah, makanya itu sebenarnya kayak gitu kan bisa untuk didiskusikan bersama, bisa untuk diobrolin bareng. Kalau misalnya perempuan dia ikut istilahnya mencari nafkah untuk keluarga, membantu perekonomian keluarga gitu kan, otomatis laki-laki juga Harus nggak membantu. masalah dong untuk membantu Memasak atau mungkin ngepel di rumah gitu ya. Nah, Rasulullah aja di rumah ketika Aisyah ditanya apa sih yang dilakukan Rasulullah kalau di rumah kayak gitu kan, ya membantu pekerjaan rumah tangga kan. Ya itu kenapa laki-laki nggak, maksudnya harus diciptakan masak masak maton. Nah, kalau mana memang perempuan kan yang melahirkan bisa ya. digantiin ya. Ya kayak gitu sih akhirnya. Tuh, jadi Rasulullah aja beliau sampai bantu kerjaan rumah ya. Istilahnya beliau nggak membagi pekerjaan. Oh, rumah ini jadi tanggung jawab seorang istri, enggak gitu. Tapi Rasulullah aja sampai ngebantu tugas seorang, sebenarnya bukan tugas seorang istri juga sih, ngebantu pekerjaan rumah kayak gitu ya Mbak Iki. Jadi memang pendidikan itu nggak jadi suatu alasan ya Mbak. Jadi kalau ada yang bilang wanita itu harus milih nih jadi wanita karir apa wanita ibu rumah tangga gitu. Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa nggak dua-duanya ya kan? Jadi begitu nih, seorang perempuan itu diciptakan dengan segala kelebihannya ya. Kelebihan dan kekurangan pastinya. Kelebihan dan kekurangannya. Jangan jadikan sebuah tekanan lingkungan yang tadi perempuan itu harus maca, harus masak, harus mana apa sih bahasa Indonesia ya? Kalau pakai D itu dapur sumur kasur ya nggak sih? Iya, kayak gitu kan ya. Ya seperti itu. Jadi seorang perempuan itu perannya banyak. Nggak usah pilih-pilih peran. Ada yang peran jadi ibu, ada yang peran jadi pekerja, semua bisa dilakuin. Kita nggak usah pilih-pilih peran ya Mbak Iki ya. Semua bisa kita lakuin, yang penting komunikasi sama partner itu penting banget. Betul. Dan semua pekerjaan itu baik entah itu ibu rumah tangga, entah itu wanita karir, entah itu pokoknya semua pekerjaan itu baik selama memang niatnya juga baik. Dan satu lagi, seorang perempuan itu juga harus selalu mengupgrade ilmunya. Betul. Tidak harus lewat kampus. Toh sekarang ilmu ada banyak di sekitar kita, buku, lewat YouTube juga banyak sekali ilmu yang bisa kita lakuin ya Mbak Eki ya. Betul sekali. Sudah? Ya udah. Sepertinya dari tadi kita ngobrol ngalor ngidul. Gak tahu udah berapa menit ini. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan perempuan di luar sana. Mari sama-sama kita mengupgrade pengetahuan. Siap. Ya, dimanapun kita berada. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.